Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini tentunya kembali terkait dengan seleksi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk formasi tahun 2023 ini. Jadi kemarin kembali ada berita menarik berkaitan dengan hal tersebut. Ada berita bahwa banyak peserta seleksi P3K yang rame-rame menolak hasil seleksi P3K tahun 2023. Hal tersebut dikarenakan banyak indikasi kecurangan yang terjadi pada pelaksanaan seleksi P3K di tahun 2023. Selain kecurangan, ternyata ada juga anggapan bahwa pemerintah tidak konsisten. Contohnya, misal ada tenaga honorer atau tenaga non-ASN yang ingin mendaftar atau sebagai pelamar khusus atau mendaftar formasi khusus. Honorer ini atau tenaga non-ASN ini harus mendaftar di instansi di mana dia bekerja gitu ya. Dan jika dia melamar di luar instansi, maka akan dianggap sebagai pelamar umum. Makanya dia tidak bisa diprioritaskan gitu ya. Tetapi pada faktanya banyak tenaga honorer atau tenaga non-ASN yang melamar di luar instansi masih bisa dianggap sebagai pelamar khusus dan mereka bisa lolos. Dan ini merugikan tentunya bagi para tenaga honorer atau tenaga non-ASN yang mendaftar di instansi tempat dia bekerja walaupun formasinya hanya sedikit, sehingga peluang untuk lolosnya semakin kecil. Dan kita akan coba lihat beritanya ya, sebenarnya seperti apa aksi yang dilakukan oleh para peserta seleksi P3K yang mungkin merasa dirugikan pada pelaksanaan seleksi P3K di tahun 2023 ini. Mungkin langsung saja berikut ini informasinya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi terkait dengan aksi tolak hasil seleksi P3K 2023 ya. Diberitakan oleh cpnn.com. Judulnya Rame Aksi Tolak Hasil Seleksi P3K 2023, Pemerintah Tidak Konsisten. Kita coba bacakan ya. Aksi penolakan terhadap hasil seleksi P3K 2023 sudah muncul di sejumlah daerah di Indonesia. Coba masukkan rangkaian kata pencarian tolak hasil seleksi P3K 2023 di Google. Maka akan muncul beberapa judul berita mengenai penolakan terhadap hasil pengumuman kelulusan P3K di sejumlah instansi pemerintah daerah. Dugaan adanya kecurangan menjadi pemicu aksi tolak hasil seleksi P3K 2023 di beberapa daerah. Dewan Pembina Forum Honorer K2 Tenaga Teknis Administrasi Indonesia Nur Baitih juga mengungkapkan keheranannya terhadap pengumuman kelulusan P3K 2023 untuk tenaga teknis. Bunda Nur, sapaan akrabnya, heran karena banyak honorer peserta seleksi P3K 2023 yang melamar di luar instansi tempatnya mengabdi justru lulus. Ironisnya, honorer K2 teknis yang melamar di instansi tempatnya selama ini mengabdi malah banyak yang tidak lulus. Ini aneh sekali. Katanya honorer K2 yang melamar di luar instansinya mengabdi akan dianggap sebagai pelamar umum sehingga tidak mendapatkan afirmasi honorer K2. Kata Dewan Pembina Forum Honorer K2 Tenaga Teknis Administrasi Indonesia Nur Baitih kepada cpnn.com Rabu 27 Desember 2023. Perasaan Bunda Nur campur aduk. Di satu sisi dia sebenarnya ikut senang banyak honorer K2 teknis yang lulus, yang berarti tinggal sedikit lagi jumlahnya yang akan diselesaikan pada 2024. Di sisi lain, Bunda Nur menyesalkan ketidakkonsistenan pemerintah terhadap kebijakan yang dibuat sendiri. Dia mengatakan, di awal sosialisasi perekrutan P3K 2023, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyampaikan peserta yang ingin mendapatkan afirmasi harus melamar di instansi tempatnya bertugas. Katanya keluar instansi jadi pelamar umum, kata Bunda Nur. Faktanya justru banyak yang lulus. Selain itu, hampir semua yang menyeberang ke instansi dengan kuota banyak malah lulus. Sementara honorer K2 teknis melamar di instansinya sendiri tidak lulus karena kuota sedikit meskipun nilainya tinggi. Bunda Nur melihat sistem persaingan nilainya juga aneh. Honorer K2 nilainya beda sedikit dengan yang non K2 karena dia masuk di pendataan, maka yang K2 kalah. Seharusnya ada afirmasi khusus untuk honorer K2.
walaupun mereka sama-sama masuk di pendataan non-ASN. Honorer di luar instansi nilai rendah lulus karena kuotanya banyak. Bunda Nur masih ingat honorer K2 yang instansi menyediakan formasi meski minim sempat tergoda untuk melamar di instansi lain. Itu karena instansi lainnya tersedia formasi lebih banyak. Teman-teman tempo hari kan mau keluar instansi, takut katanya jadi pelamar umum. Makanya mereka melamar di instansinya meskipun formasinya hanya satu. Akibat ketidakkonsistenan pemerintah, kata Bunda Nur, membuat honorer K2 teknis menjadi korban. Sebelumnya, Kemenpan RB mengingatkan honorer yang akan mendaftarkan P3K 2023 untuk fokus pada instansi tempatnya mengabdi. Jangan terpancing mendaftar di instansi lain, apalagi pindah kabupaten atau kota atau provinsi. Jika tetap memilih pindah lokasi, honorer sendiri yang akan merugi. Sebelumnya, Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pan RB Abbas Subagja menyampaikan seleksi P3K 2023 baik guru, tenaga kesehatan, dan teknis untuk pelamar honorer hanya bisa melamar di instansi yang bersangkutan bekerja. Dia mengungkapkan, Kemenpan RB sudah menerbitkan regulasi untuk pengadaan P3K guru, nakes, dan teknis. Khusus honorer, lanjutnya, Kemenpan RB sudah memberikan afirmasi sesuai ketentuan 80% formasi harus diisi honorer. Oleh karena itu, di setiap regulasi pengadaan P3K ada pemberian afirmasi baik untuk honorer K2 maupun tenaga non-ASN. Namun, ada ketentuan di mana afirmasi diberikan jika honorer melamar di instansi tempatnya bekerja. Jadi itulah berita atau informasi berkaitan dengan kekecewaan ya para peserta seleksi P3K yang mungkin merasa dirugikan ya. Dan banyak aksi atau banyak berita terkait dengan penolakan hasil seleksi P3K 2023. Jadi saya belum tahu ya untuk instansi mana gitu ya. Ada honorer K2 yang melamar di luar instansi tempatnya bekerja tetapi masih bisa masuk di dalam formasi umum dan mereka malah diterima karena formasi yang dibuka banyak. Dan ada juga honorer K2 yang mendaftar di instansinya karena formasinya sedikit, walaupun nilainya tinggi maka mereka tetap tidak bisa lolos sebagai P3K. Hal-hal semacam ini jika benar memang itu ya bentuk ketidakkonsistenan pemerintah. Karena dulu sempat disampaikan bahwa para honorer harus fokus di instansinya sendiri, jangan terpancing untuk mendaftar di luar instansi. Tetapi pada faktanya ternyata yang mendaftar di luar instansi malah bisa diterima. Jadi gimana menurut pendapat teman-teman? Apakah teman-teman juga ada yang mengalami hal semacam ini? Jika ada, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar ya. Mungkin itu saja informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.